فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membaca faedah tambahan terkait masalah bina. Sekarang kita masuk pada anwa'ul i'rab, jenis-jenis i'rab. Dari situ aja dulu. Asy-syarh al-i'rab min haitsul asli yanqasimu ila arba'ati aqsam wa hiya raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wa likulli wahidin minha 'alamatun asliyatun wa far'iyyah. Saya perhatikan sekarang anwa'ul i'rab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Setelah kita mengetahui apa itu i'rab, sekarang jenis-jenis i'rab. Ya, i'rab itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu rafa', nasab, khafad dan jazm. Kata pensyarah, i'rab dari sisi asalnya terbagi menjadi 4 macam, yaitu rafa', nasab, khafad dan jazm. Wa likulli wahidin minha alamatun asliyatun wa far'iyyah, dan untuk masing-masing dari keempat i'rab ini memiliki tanda-tanda asli dan tanda-tanda far'i, yaitu cabangnya, tanda pokok dan tanda cabang pengganti. Terkadang diungkapkan demikian. Fa'alamatul raf'i al-asliyah ad-dhammah wa 'alamatul nasbi al-asliyah al-fathah. Adapun alamat rafa' yang asli, yaitu yang pokok, alamat i'rab rafa' yang pokok yaitu apa? Yaitu dhammah. Wa alamatun nasbi al-asliyah al-fathah, sedangkan tanda i'rab nasab yang asli yang pokok itu adalah fathah. Wa alamatul khafdi al-asliyah al-kasrah. Ya, tanda khafad, i'rab khafad yang asli adalah kasrah. Wa alamatul jazmi al-asliyah as-sukun, sedangkan tanda i'rab jazm yang asli adalah sukun. Baik. Misalul rafa', sekarang untuk contoh kondisi rafa', contoh i'rab rafa', jaa Zaidun. Jaa Zaidun, Zaid telah datang. Perhatikan di sini jaa apa? Fi'il, isim atau huruf? Indak Habib? Fi'il. Baik, Zaidun isim atau fi'il atau huruf? Muhammad? Aina Muhammad? Mengguluha. Isim, tanda isimnya apa di situ? Tanwin. Tanda isimnya adalah tanwin. Baik. Fa Zaidun ismun marfu'un. Zaid itu isim yang dirofakkan di situ. Yang nanti pada pembahasan yang akan datang akan kita ketahui bahwasanya dia itu isim marfu' yang dinamakan dengan fa'il. Wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahirah, yang nampak jelas atas huruf akhirnya. Huruf akhirnya apa? Cahya. Huruf akhirnya berupa apa? Dal. Diharokati apa? Dhammah. Kemudian contoh yang kedua, wa adhabu ilal madrasah. Ini untuk contoh i'rab rafa' pada fi'il. Karena
I'rab yang 4 ini ikhwan, dari sisi masuk tidaknya pada isim, fi'il atau huruf, ya, bisa digolongkan menjadi apa? Menjadi 3 golongan. Dari keempat i'rab ini bisa digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang khusus masuk pada isim itu i'rab khafad. Kemudian yang khusus masuk pada fi'il i'rab jazm. Sedangkan yang bisa masuk pada kedua-duanya, bisa pada isim dan fi'il, itu adalah rafa dan nasab. Baik, antum bisa lihat pembagian ini dalam taksimat atau dalam tasjir halaman 6 itu. Baik, pada anwa'ul i'rab, ya, bahkan halaman 6. Anwa'ul i'rab di situ Anda bisa lihat terbagi jadi 3. Mukhtassun bil asma, yang khusus masuk pada isim. Sudah ketemu? Ketemu Abdullah? Baik. Pertama, mukhtassun bil asma, yang khusus pada isim. Itu apa? Al-khafad. Berarti kalau ditanya i'rab khafad, masuk pada fi'il apa? Antum tidak boleh bingung. Masuk pada fi'il apa? Berarti Abdurrahman? Masuk pada isim saja. Berarti bisa masuk pada fi'il tidak? Tidak bisa. Baik. Kemudian jenis yang kedua, mushtarakun bainahuma, i'rab yang mushtarakun bainahuma, yaitu berserikat antara kedua, yaitu bisa masuk pada pada isim dan fi'il. Mushtarak bainahuma, dia bisa masuk pada isim dan fi'il, yaitu rafa dan nasab. Yang ketiga, mukhtassun bil af'al, yang khusus masuk pada fi'il saja, yaitu i'rab jazm. Loh, kenapa kok huruf tidak ada di sini? Tidak ada i'rab yang masuk pada huruf, kenapa? Kenapa kok tidak ada i'rab yang masuk pada huruf fatih? Karena huruf itu semuanya mabni, tidak termasuki i'rab. Baik. Makanya kawan, pada contoh i'rab rafa di halaman 29 kita ini, ya, dicontohkan 2, yaitu ja'a zaidun untuk contoh rafa yang berupa isim, kemudian adhabu ilal madrasati untuk contoh rafa pada fi'il. Pada fi'il adhabu. Adhabu ini fi'il madhi mudhari atau amr? Mujahid. Fi'il mudhari. Tidak usah lama-lama. Kenapa? Karena fi'il yang kemasukan i'rab kemarin fi'il apa? Mudhari saja. Tapi fi'il yang kemasukan i'rab ya hanya fi'il mudhari. Adhabu ilal madrasati maknanya apa, Nasrun? Saya akan pergi ke madrasah, atau saya sedang pergi ke madrasah, sedang dalam perjalanan. Fa'adhabu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Coba diucapkan ini biar lisan kalian terbiasa. I'rab yang mudah. Adhabu, baca Hanif yang keras. Baik, kurang keras, coba baca Akbar yang keras sampai kedengaran sini. Adhabu. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'. Fi'il mudhari' yang dirafa'kan. Tanda rafa'nya apa? Alamat rafa'nya adalah dhammah zahirah yang nampak atas huruf akhirnya ba. Adhabu. Ini contoh rafa'. Mithalun nasbi, contoh i'rab nasab, ra'aitu Zaidan.
Ra'aitu Zaidan. Maknanya apa ini Hamzah? Nah, ra'aitu Zaidan. Aku telah melihat Zaid. Nah, Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Zaidan di sini maf'ulun bih, dia senantiasa mansub dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah atas huruf akhirnya. Coba baca yang keras. Abdullah, Riau. Ra'aitu Zaidan dulu. Zaidan baik, sekarang tutup kitabnya coba. Zaidan. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Nah, walai yadhhaba Zaidun. Lai yadhhaba Zaidun. Maknanya apa ini? Zaid tidak akan pernah pergi. Lai yadhhaba Zaidun. Zaid tidak akan pergi. Nah, terkadang memang betul-betul tidak akan pergi sama sekali, selama-lamanya bisa diambil dari lan. Sesuai dengan konteks. Apa maknanya? Indah Jabir. La yadhhaba Zaidun. Nah, tadi enggak ngantuk. Fa yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bila. Yadhhaba itu fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lan. Ketika fi'il mudhari' i'rabnya nasab ikhwan, mesti dia butuh sesuatu yang menasabkan. Nah, demikian pula ketika fi'il mudhari' dijazmkan butuh sesuatu yang menjazmkan. Namun ketika dia kondisi rafa ikhwan, kita tidak perlu mencari-cari apa yang merafa'kan. Kenapa? Karena ini hukum asal. Pokoknya fi'il mudhari' yang tidak ada amil yang menjazmkan atau menasabkan, maka mesti dia dalam kondisi rafa. Di sini ada lan, perhatikan catatan kaki. Lan harfun ja'a li makna. Ini huruf yang datang untuk suatu makna. Wa qad sabaqa ma'aka annal kalama huwa ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Dan telah lewat bersamamu bahwasanya kalam itu unsur-unsurnya adalah apa? Isim, fi'il dan huruf yang datang untuk suatu makna. Nah, sekarang lan ini salah satu dari huruf yang datang untuk suatu makna ini. Wa yuqalu fi i'rabihi lan, dan dikatakan untuk i'rabnya lan, ini antum ingat-ingat ketika ketemu lan i'rabnya seperti ini, antum ingat. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Wa sayati ma'aka insyaallah fi babin nawasib. Apa itu lan? Berarti i'rab ringkasnya dulu. Lan itu apa, Abdul Hafid? Tayyib, harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Berarti yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Coba yang keras. Tutup kitabnya. I'rabnya yadhhaba Usama. Tutup. Yadhhaba. Mana Pak?
manzumun atau mansubun? Lan yadhhaba Zaidun. Lan yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun lan bukan lam. Lan wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahirah ala akhirih. Baik, ini lan. Contoh untuk nasab. Mithalul khabdi marartu bi Zaidin. Fa Zaidin ismun majrurun bi harfil jar wa huwal ba. Ya, Zaidin itu isim yang dijarkan dengan huruf jar huruf jar yaitu ba. Wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu ala akhirih, dan alamat jarnya adalah kasrah dhahirah atas huruf akhirnya. Nah, qad marra ma'aka annal ba' min hurufil jar, telah lewat bahwasanya ba termasuk huruf jar. Baik. Loh, pada mithalul khafad kok tidak ada contoh yang masuk pada fi'il. Tidak ada khafad yang apa? Yang terjadi pada fi'il. Ini kenapa ini kok tidak dicontohkan fi'il yang khafad? Indah Abdurrahman. Karena khafad itu khusus isim, fi'il tidak kemasukan khafad. Mithalul jazmi lam yadhhab Zaidun. Contoh i'rab jazm. Tadi i'rab jazm khusus masuk pada apa? Pada apa? Akmal? Fi'il saja. Fi'il apa? Fi'il mudhari' saja. Tayyib. Lam yadhhab Zaidun. Fa yadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukun. Ini cara mengirab mudah dulu. Yadhhab fi'lun mudhari' yang dijazmkan dengan lam dan tanda jazmnya adalah sukun. Dan lam ini akhwan, perhatikan catatan lagi nomor 3. Nah, lam harfun ja'a li makna kama sabaqa ma'aka fi aqsamil kalamit thalathah. Wa yuqalu fi i'rabihi harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Ini i'rabnya lam. I'rabnya lam apa? Khadir, tutup. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Kenapa dinamakan qalbin? Ini diingat penalarannya. Kalau harfu jazmin karena dia menjazmkan, harfu nafyin karena memiliki makna tidak, memiliki makna nafi. Sedangkan harfu qalbin dinamakan qalbin kenapa? Karena dia mengubah zaman fi'il mudhari' ikhwan pada zaman madhi. Mengubah zaman fi'il mudhari' menjadi zaman madhi. Maka dinamakan qalbin. Wa amal alamatul far'iyah wa sata'ti ma'aka bi'idhnillahi fi babi ma'rifati alamatil i'rab. Adapun tanda-tanda cabang ya dari apa? Tanda-tanda induk ini akan datang bersamamu bi'idhnillah pada bab ma'rifati alamatil i'rab. Baik. Kemudian perhatikan qala al-musannif rahimahullahu taala falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Kemudian i'rab yang masuk pada isim dari 4 i'rab ini adalah rafa', nasab dan khafad. Jazm tidak masuk pada isim. Ya kan? Walil af'al min dzalika, dan untuk fi'il-fi'il dari i'rab tersebut yaitu rafa', nasab dan jazm saja. Wala khafda fiha, dan tidak ada i'rab khafad pada fi'il. Baik. Sekarang kalau ditanya berarti i'rab yang tidak masuk pada isim i'rab apa? Indah Ahmad Aceh. Jazm. I'rab yang tidak masuk pada fi'il apa Abdullah Samin? I'rab yang tidak masuk pada fi'il khafad. I'rab
yang tidak masuk pada huruf. I'rab apa? Fatih. Tidak ada. Semuanya masuk pada huruf. Nah. Jawabannya jelas. I'rab yang tidak masuk pada huruf. Semuanya. Paham? Paham? Hah? Kenapa semuanya i'rab tidak masuk pada huruf? Baik. I'rab yang masuk pada isim apa saja? Indah rafa, nasab, khafad. I'rab yang masuk pada fi'il nasrul, rafa, nasab, jazam. Nah, gitu. Mudah ini insyaallah. Asyara dzakara al-musannif rahimahullahu taala anna al-isma wal fi'la taqasama nam aqsam al-i'rab al-arba'ah bis-sawiyyah. Musannif di sini menyebutkan bahwasanya isim dan fi'il berbagi jenis-jenis i'rab yang 4 itu dengan pembagian yang sama, dapatnya 3. Fashtaraka fi raf'i wa nasbi, keduanya berserikat dalam rafa' dan nasab. Karena rafa' dan nasab bisa masuk pada isim dan fi'il. Wa anfaradal ismu bil khafdi, dan isim bersendirian dengan i'rab khafad, karena khafad tidak bisa masuk pada fi'il. Wal fi'lu bil jazm, dan fi'il itu bersendirian dengan i'rab jazm saja. Kenapa? Karena jazm tidak bisa masuk pada isim. Walam yatruka li syarikihi ma'a ay al harf syai'an. Walam yatruka li syarikihi ma'a ay al harfa syai'an. Dan keduanya ini siapa? Isim dan fi'il tidak menyisakan untuk huruf sedikit pun dari i'rab. Kasihan enggak? Enggak kebagian i'rab huruf ini. Akbar? Akbar apa? Akbar ini. Huruf enggak kebagian i'rab. Tayyib enggak dibiarkan dapat i'rab. Kenapa? Karena dia memang orangnya enggak bisa diganggu gugat huruf ini. Jadi dia tetap saja kayak gitu. Sudah enggak usah diutak-atik, biar si huruf ini tetap pada kondisinya. Mabni, ya, huruf mabni. Wa min huna na'lamu anna al-harfa la yu'rabu abadan. Dari sini kita ketahui bahwasanya huruf itu tidak bisa di-i'rab selama-lamanya. Baik. Al-harfu al-maqsud huna al-harfu alladhi yaji'u li makna, dan huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang datang untuk suatu makna, yang disebut dengan huruful ma'ani, seperti kamin, ila, wa fi, seperti min, ila, dan fi. Dari sisi mabninya ini juga beda-beda. Semuanya mabni ala sukun ini, min, ila, dan fi, karena asal dari mabni kemarin telah kita lewati mabni ala as-sukun. Wa nahwiha wa tusamma hadhihi al-huruf bi hurufil ma'ani. Dan huruf-huruf yang datang dengan makna seperti ini dinamakan dengan huruful ma'ani. Bi khilafil hurufil hijaiyah, berbeda dengan huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, fa. Nah, fal huruful hijaiyah la makna laha, sebab huruf-huruf hijaiyah tidak ada makna padanya. Tidak bisa memiliki makna kalau sendiri-sendiri huruf hijaiyah. Makanya huruf hijaiyah dinamakan huruful mabani. Huruf apa, Habib? Huruful mabani, huruf pembangun suatu kata. Baik, saya baca matanya untuk dihafal. Ini penting, bab ma'rifati alamatil i'rab. Ya, ini termasuk bab terpenting untuk pemula. Yang pertama, yang harus antum mungkin di sini, ini juga di sisi yang lain sebagai batu sandungan pertama. Kalau kemarin dan sekarang ini mudah, tapi kalau sudah tanda i'rab ini harus hafal, harus mungkin, harus bisa niteni kata orang Jawa, harus bisa betul-betul dia perhatikan. Ini tandanya apa, demikian. Tidak boleh terbolak-balik.
Qala al-musannif rahimahullahu taala li rafi arba'u alamatin. Untuk i'rab rafa itu ada 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Tanda aslinya apa? Mujahid? Dhammah. Kemudian wawu, alif dan nun pengganti atau cabang. Fa amman dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhammah sebagai tanda i'rab rafa itu pada 4 tempat. Fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannatsis salim wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. 4 tempat itu yang pertama pada isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Baik. Adapun syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tugas kalian sekarang hafal sampai sini. Baik. Dihafal dulu baru nanti jam 4:30 istirahat. Kemudian setorkan sama temannya dari awal. Baik, barakallahu fikum. Saya ada kepentingan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta